Mengapa Perang Dunia Pertama memicu krisis ekonomi global pertama? Perang Dunia Pertama yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918 bukan hanya catatan kelam dalam sejarah militer global, melainkan juga titik awal dari guncangan ekonomi besar-besaran yang melanda seluruh dunia. Sebuah konflik bersenjata yang melibatkan kekuatan besar Eropa serta koloni dan mitra dagangnya tidak hanya menelan korban jiwa dalam jumlah luar biasa, tetapi juga memporak-porandakan tatanan ekonomi internasional yang sebelumnya relatif stabil. Artikel ini akan membahas secara mendalam dan tajam bagaimana Perang Dunia Pertama memicu krisis ekonomi global pertama, menyusuri sebab akibat yang kompleks dan dampaknya yang merambat jauh melampaui medan tempur, biaya perang yang tidak terbayangkan. Salah satu faktor utama yang mendorong krisis ekonomi adalah besarnya biaya perang. Negara-negara yang terlibat dalam konflik mengerahkan seluruh kapasitas ekonomi dan sumber daya untuk mendukung operasi militer. Inggris, Prancis, Rusia, Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia masing-masing menghabiskan dana dalam jumlah astronomis. Inggris sendiri dilaporkan menghabiskan lebih dari 24 miliar pound sterling, sementara Jerman mencatatkan utang perang lebih dari 42 miliar mark. Untuk menutup kekurangan dana, banyak pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar tanpa dukungan emas yang memadai, sehingga menyebabkan inflasi yang merajalela. Negara-negara ini juga menjual obligasi perang dan mengandalkan pinjaman dari rakyat dan negara lain. Ketika perang berakhir, beban utang menjadi tidak tertanggulangi dan menjerumuskan perekonomian ke dalam krisis yang dalam. Lebih buruk lagi, produktivitas nasional menurun drastis karena tenaga kerja produktif dikirim ke medan perang, dan sektor industri dialihkan sepenuhnya untuk produksi alat perang. Kehancuran infrastruktur dan produksi perang mengubah kawasan Eropa Barat menjadi ladang kehancuran. Daerah-daerah di Prancis Utara, Belgia, dan wilayah perbatasan Jerman menjadi lokasi pertempuran sengit yang menghancurkan jalan, jalur kereta, jembatan, bangunan industri, dan lahan pertanian. Jutaan hektar tanah pertanian menjadi tidak subur akibat pengeboman dan penggunaan bahan kimia berbahaya, seperti gas mustard. Ketika perang usai, negara-negara yang sebelumnya menjadi pusat produksi industri dan pertanian dunia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka kehilangan kapasitas produksi. Hal ini berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan kelangsungan ekonomi domestik. Akibatnya, negara-negara tersebut menghadapi kelangkaan bahan makanan, bahan mentah, dan produk jadi yang sebelumnya mereka hasilkan atau ekspor. Terputusnya jaringan perdagangan internasional. Perang Dunia Pertama memecah belah jaringan perdagangan global yang selama ini menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi dunia. Negara-negara yang sebelumnya menjalin hubungan perdagangan saling menguntungkan, kini saling memblokade dan menyerang. Inggris melakukan blokade laut terhadap Jerman, sementara kapal-kapal selam Jerman menyerang kapal dagang sekutu dan netral. Keamanan jalur pelayaran internasional terganggu, dan banyak kapal dagang yang tenggelam atau ditahan. Negara-negara koloni dan berkembang yang sangat bergantung pada ekspor bahan mentah dan hasil bumi ke Eropa mengalami penurunan drastis dalam permintaan. Akibatnya, harga komoditas anjlok dan perekonomian lokal di banyak negara koloni mengalami depresi. Dunia memasuki masa stagnasi perdagangan global, dan arus modal internasional membeku. Ketergantungan pada Amerika Serikat. Selama perang, negara-negara sekutu, terutama Inggris dan Prancis, banyak meminjam dana dari Amerika Serikat untuk membiayai perang. Setelah perang berakhir, Amerika Serikat muncul sebagai negara kreditur utama dunia. Status ini mengubah dinamika kekuatan ekonomi global, karena negara-negara Eropa kini harus membayar kembali utang besar kepada Washington. Namun, banyak negara tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran tersebut, terutama karena ekonomi mereka hancur dan penerimaan pajak anjlok. Ketergantungan ini menyebabkan tekanan fiskal yang luar biasa di Eropa dan menimbulkan ketegangan diplomatik. Di sisi lain,
Amerika Serikat menuntut pembayaran penuh dan tidak bersedia menghapus utang, memperburuk situasi finansial global. Inflasi dan kolapsnya mata uang. Untuk menutup biaya perang, banyak negara mencetak uang tanpa kontrol, menyebabkan lonjakan inflasi. Kasus paling ekstrem terjadi di Jerman, yang pada awal dekade 20-an mengalami hiperinflasi. Nilai mata uang Jerman jatuh hingga tingkat yang tidak masuk akal. Uang kertas menjadi tidak bernilai dan digunakan sebagai bahan bakar atau mainan anak-anak. Hiperinflasi menyebabkan tabungan rakyat menguap, menghancurkan kelas menengah, dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Kepercayaan terhadap sistem perbankan dan mata uang nasional lenyap, dan banyak orang beralih ke barter atau mata uang asing. Fenomena serupa juga terjadi di negara-negara Eropa Timur dan Tengah lainnya. Perjanjian Versailles dan beban reparasi. Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919 menetapkan bahwa Jerman bertanggung jawab atas pecahnya perang dan harus membayar reparasi perang dalam jumlah yang sangat besar, yakni lebih dari 32 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini sangat tidak realistis mengingat kondisi ekonomi Jerman pasca perang yang kacau. Untuk membayar reparasi, Jerman terpaksa melakukan pinjaman lebih lanjut, mencetak uang, dan menekan rakyatnya dengan pajak tinggi. Hal ini memperburuk krisis internal dan menciptakan lingkaran setan ekonomi yang menghancurkan. Selain itu, beban reparasi menimbulkan ketegangan baru di Eropa, karena negara-negara sekutu juga mengalami kesulitan ekonomi dan berharap pada pembayaran dari Jerman, pengangguran massal, dan ketidakstabilan sosial. Setelah perang, jutaan tentara kembali ke tanah air mereka, namun tidak ada pekerjaan yang menanti. Banyak industri belum mampu beroperasi penuh atau bahkan bangkrut. Ini menyebabkan pengangguran dalam skala besar. Kaum muda yang baru saja kembali dari medan tempur tidak hanya menghadapi kenyataan ekonomi yang sulit, tetapi juga tekanan mental akibat trauma perang. Pengangguran menciptakan keresahan sosial, demonstrasi, pemogokan, dan meningkatnya dukungan terhadap ideologi ekstrem seperti komunisme, sosialisme revolusioner, dan fasisme. Ketidakstabilan politik menjadi hal yang lazim di negara-negara Eropa, terutama di Jerman, Rusia, dan Italia. Efek domino terhadap dunia ketiga. Dampak perang tidak terbatas di Eropa. Negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin ikut merasakan gejolak ekonomi. Harga komoditas seperti karet, kopi, teh, gula, dan biji kakao turun drastis karena menurunnya permintaan global. Banyak wilayah koloni tidak menerima bantuan atau kompensasi dari negara penjajah yang sedang mengalami krisis sendiri. Ketergantungan terhadap pasar Eropa membuat negara-negara ini kehilangan pendapatan utama dan mengalami defisit perdagangan. Banyak pemerintah kolonial memberlakukan pajak yang lebih tinggi kepada penduduk lokal untuk menutup kekurangan anggaran, yang memicu pemberontakan dan gerakan kemerdekaan. Hilangnya kepercayaan terhadap sistem ekonomi global. Sistem moneter internasional yang sebelumnya berbasis pada standar emas mengalami disrupsi besar-besaran. Banyak negara menangguhkan konvertibilitas mata uang mereka terhadap emas karena cadangan emas sudah habis digunakan untuk membiayai perang. Proteksionisme menjadi pilihan utama dalam kebijakan ekonomi. Negara-negara memperkenalkan tarif tinggi dan kuota impor untuk melindungi industri dalam negeri mereka. Ini menyebabkan fragmentasi ekonomi global dan penurunan drastis dalam perdagangan internasional. Krisis kepercayaan terhadap kapitalisme liberal membuka jalan bagi kebangkitan ideologi alternatif seperti sosialisme dan nasionalisme ekonomi. Kesimpulannya, Perang Dunia Pertama tidak hanya meninggalkan luka fisik dan emosional, tetapi juga memicu keruntuhan ekonomi dalam skala global. Dari pembengkakan utang, hancurnya infrastruktur, hiperinflasi, pengangguran massal, hingga pergeseran kekuatan ekonomi dunia ke Amerika Serikat, semuanya menunjukkan bagaimana perang dapat mengganggu keseimbangan ekonomi internasional.
Krisis ini menjadi cermin dari rentannya sistem ekonomi global yang saling terhubung. Ketika satu bagian dari dunia terguncang, dampaknya menyebar dengan cepat dan luas. Krisis ekonomi pasca Perang Dunia Pertama menjadi pelajaran penting tentang pentingnya stabilitas, keadilan ekonomi, dan kerjasama internasional. Sayangnya pelajaran tersebut tidak cukup untuk mencegah kehancuran berikutnya. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, dunia kembali jatuh ke dalam kegelapan dengan pecahnya Perang Dunia Kedua dan depresi besar. Namun, pemahaman mendalam tentang akar krisis ekonomi global pertama tetap relevan hingga hari ini, menjadi peringatan bagi generasi kini agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu